في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Konsili Nikia itu terjadi tahun 325. Karena apa? Gara-gara ada ajaran bidat namanya Arius. Arius itu mengatakan pernah ada waktu di mana anak Allah tidak ada. Anak Allah diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Anak Allah itu bisa berubah, bergeser, tidak satu hakikat dengan Allah Bapa. Maka gereja kumpul. Nah ini pun juga hoax tentang Konsili Nikia itu beredar di kita karena kita lebih percaya film Da Vinci Code ketimbang membaca sejarah primer. Ini parahnya kita ini ya, orang-orang Kristen yang kurang-kurang 3 on 4 on itu bahaya itu. Karena bacaannya kurang tapi keburu nganggung gitu loh. Apalagi kalau pengikutnya banyak. Ini bahaya sekali. Sekarang saya tunjukkan apa yang ditolak dari konsili. Seluruh gereja sebelum perpecahan itu mengakui. Jadi kalau Bapak Ibu belajar sejarah gereja ya, ini sebenarnya bukan khotbah ini, saya mengajar di seminar ini. Yang pertama, ya kan, yang dihadapi oleh gereja sebelum perpecahan itu adalah musuh bersama. Tantangan bersama yaitu ajaran-ajaran heresi. Gereja itu pecah pertama kali tahun berapa sih? 451 antara gereja Oriental Christianity dan Eastern Christianity. Oriental itu adalah gereja di Antioquia yang sekarang menjadi Syriac Orthodox Church. Kemudian Alexandrian Christianity sekarang menjadi Coptic Orthodox Church. Pecah dengan Roma dan Konstantinopel. Konstantinopel dan Roma itu adalah gereja arus barat. Itu tahun 451. Yang kedua, perpecahan tahun 1054 antara yang barat ini. Satunya menjadi Roma Katolik, satunya menjadi Greek Orthodox Church. Itu tahun 1054. Pecah ketiga lagi antar gereja yang di Roma tadi, muncul gereja Reformasi Protestan. Nah ini konsili tahun 325 sebelum gereja pecah, mau ditolak apanya? Berarti kalau Anda menolak sejarah ini, Anda menolak dirimu sendiri. Lalu asal usulmu dari mana kalau menolak ini? Itu satu ya gampangannya. Kedua, alasan konsili sendiri itu sesuai dengan Alkitab. Karena apa? Atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Itu sidang seperti para rasul sidang. Dan beda dengan yang difitnahkan oleh Da Vinci Code. Dan orang-orang Kristen menjadi minder ketika menghadapi itu. Yesus baru jadi Tuhan tahun 325. Salah lagi. Karena kita nggak baca sejarahnya awal. Ya toh? Padahal itu kesinambungannya jelas tadi kan. Pertama kesinambungan, kedua kehadiran, keselalu hadiran. Rasul Yohanes punya murid namanya Polikarpus yang mati syahid dengan memuja Holy Trinity Allah Tritunggal. Yang namanya Polikarpus meninggal tahun 156 tanggal 22 Februari. Itu di gereja kuno diperingati kematian syahid para pahlawan iman. Punya murid namanya Irenaeus dari Lyon. Lyon itu Perancis sekarang. Menulis buku tebel-tebel judulnya Adversus Haeresis, melawan bidat-bidat. Meninggal tahun 202. Irenaeus punya murid lagi namanya Hippolytus dari Roma.
meninggal tahun 223. Semua ada catatannya dan dokumennya ada. Di sana misalnya muridnya Yohanes yang namanya Polikarpus mengakui siapa Kristus itu Tuhan sekaligus Allah. Muridnya Yohanes yang ada di Antioquia namanya Ignatius dari Antioquia mengakui Kristus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya insan. Ek Theos ke ek Marias, yang pertama lahir dari Allah sebagai firman Allah, yang kedua lahir dari Maria dalam kemanusiaannya di dunia. Ini tahun 100 ke bawah sebelum konsili Kalsedon. Jadi orang membatasi konsili karena tidak ngerti sejarah konsili. Itu yang pertama. Kedua, ajarannya sendiri apa? Kenapa firman itu harus Allah? Ini saya berikan logikanya. Kenapa firman itu harus Allah? Pertama, alasan Alkitab. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam teks bahasa aslinya begini. In archi in holokos. In the beginning was the word. Ke holokos in prostonteon. Ke theos in holokos. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Huruf besar. Ini sama saksi Yehova dikasih terjemahan yang keliru. In the beginning was the word and the word was God, huruf besar, and the word was a God. Jadi suatu Allah. Nah inilah ajaran yang mirip yang dihadapi oleh konsili Nikea. Yesus itu seperti Allah tapi bukan Allah. Nah pertanyaannya, kalau dia seperti Allah dan bukan Allah, lalu apa? Kan gitu kan? Di dunia ini cuma ada dua loh Bapak Ibu. Yang pertama pencipta, kedua ciptaan. Tidak ada di tengah-tengahnya. Ini akan terjadi lah sekarang. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini sering sekali saya sampaikan. Ribuan kali saya sampaikan supaya kita ngerti. Saya tidak mau kalah telaten dengan setan. Setan itu nggak terlalu pinter tapi telaten. Makanya jangankan kita Tuhan Yesus cari waktu yang baik. Ya kan? Sekarang pertanyaannya paling mudah. Kenapa firman itu harus Allah? Yang disebut Allah itu bukan kemanusiaannya Yesus. Makanya dalam ayat 14, Ke holokos sax egeneto. Firman itu telah menjadi manusia, sepenuhnya manusia, bukan setengah manusia. Setengah Allah tidak ada ajaran seperti itu. Sepenuhnya Allah sebagai firman Allah yang kekal, sepenuhnya manusia ketika turun ke dunia. Jadi jangan kabur, karena banyak orang yang mengaburkan tidak bisa paham. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia dan Yesus dalam keadaannya sebagai firman, maka kabur. Yesus itu ya lain daripada Allah. Yang lain itu kemanusiaannya bro. Tapi kalau firman gak mungkin lain daripada Allah. Karena gini contohnya, lebih dulu mana Allah dengan firmannya? Coba pelan-pelan. Pelan-pelan sekarang. Mana yang lebih dulu Allah atau firmannya? Kalau Anda sebut Allah, berarti Allah pernah ada, firmannya belum ada. Berarti Allah pernah bisu. Berarti Allah pernah tidak bisa mencipta. Lalu lebih dulu mana? Sama-sama ini pinter semua jemaatnya. Kalau lebih dulu firmannya siapa coba? Allah itu adalah merujuk kepada eksistensi. Firman itu yang berada dalam eksistensi, seperti tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jiwa saya kan satu dengan saya, roh saya satu dengan saya. Kan itu kan? Kan tidak mungkin Pak Bambang, Anda harus memilih. Kami ini setia sama Bapak, kami loyal kepada Bapak, tapi tidak pikiran Bapak, tidak roh Bapak. Lah kamu itu gimana tuh? Saya pegang batuknya itu, dahinya agak panas. Bagaimana orang memisahkan saya dengan roh saya? Begitu juga Anda tidak bisa memisahkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Karena Bapa itu merujuk kepada eksistensi, Putra itu merujuk kepada firman yang ada dalam eksistensi, dan Roh Kudus itu merujuk kepada sumber hidup dalam diri Allah yang satu, yang eksistensinya satu tadi. Gitu loh kira-kira. Nah sekarang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah dengan Roh Allah lebih dulu mana adanya? Sama-sama juga. Kalau seandainya lebih dulu Allah sudah ada, rohnya pernah tidak ada, berarti pernah almarhum. Apa Allah yang seperti ini yang kita sembah? Tidak, maka Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Allah yang satu. Nah terus bingung apa? Kata-katanya sulit. Kalau nggak mau sulit ya cari yang mudah. Gitu? Dikatakan gini, tidak ada itu dalam Alkitab kata-kata hipostasis. Satu usia dalam 3 hipostasis, loh itu kan rumusan toh. Rumusan itu untuk mensistematisir pemikiran. Anda mau masuk fakultas hukum, fakultas ekonomi, selalu kenal dengan rumus. Bener nggak? Masa rumus dikutuk, masa rumus disalahkan? Kalau pikiran kita nggak sampai kepada rumus, dialami dulu, baru dirumuskan. Ketika Polikarpus wafat memuja Allah Tritunggal, rumusannya belum ada, judulnya belum ada, tetapi keyakinan imannya eksis sudah ada sebelumnya. Mana judulnya Tritunggal nggak ada, judulnya Tauhid juga nggak ada, sama-sama nggak adanya upama usil aja dengan keyakinannya orang. Apa kamu tidak bisa sejahtera tanpa mengurusi orang lain? Ini yang sering terjadi toh. Pak Bambang selalu kenapa ngomong itu, selalu diulang? Karena kamu juga tujuannya mengulang-ulang. Maka juga saya ulang-ulang. Selama kamu masih bertanya, saya tetap akan menjawab. Selama kamu masih mengganggu, saya akan menjawab. Tapi kalau kamu sudah diam, saya juga diam. Kalau ngomong terus kan capek juga. Gitu loh saudara-saudara. Kadang-kadang kita ini susah ya seperti itu. Nah sekarang itulah konsili. Makanya di Nikea itu isinya apa sih isinya? Pertama, orang Kristen kan sudah punya pengakuan iman sebelumnya. Karena kan bagian dari Yahudi kan. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu dulu pengakuan iman Kristen maupun Yahudi. Tapi apa Yahudi hanya itu pengakuan imannya? Coba. Perlu pendalaman. Maka pada bab 13 dikenal 13 pengakuan iman Yahudi. Karena mereka menolak Yesus. Lalu mereka merumuskan pada salah satu pasalnya itu, Ani ma'amin bi'emunah slema. Saya percaya dengan iman yang sungguh-sungguh bifiat hamusia, akan kedatangan sang Mesias. Mesias itu akan datang sekalipun terlambat datang, tapi saya masih menantikannya hingga hari ini. Kenapa dikatakan meskipun terlambat datang, tapi saya akan menantikannya sampai hari ini? Tapi karena mereka menolak Yesus, makanya karena Mesias mereka nggak datang-datang, mereka akan terus menantinya. Itu baru dirumuskan abad 13. Lalu salahnya gereja memperdalam imannya apa? Dikasih rumusan tidak berterima kasih, malah nutuk-nutuk. Ya toh? Konsili Nikea merusak Injil, yang rusak apanya coba? Yuk perhatikan satu-satu isinya itu loh. Makanya dalami dulu sebelum komentar. Aku percaya akan satu Allah, itu intinya. Dari mana ayatnya itu? 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Eudeis theos eimi heis, bahwa tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan wa alla ilaha illallah. Lalu ditekankan di dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel itu, aku percaya akan satu Allah. Ya. We believe in one God, God the Father, Sang Bapa, pencipta langit dan bumi, Khaliqus samai wal ard, pencipta langit dan bumi, kullu ma yura wa ma la yura, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.
Ini pengakuan iman di Lebanon bahasanya Arab. Ya toh? Pertama ini tentang Allah Bapa, yang kedua dan akan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Di mana ayatnya? 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Clear semua kok. Mana yang merusak? Ya, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Lalu dikatakan anak Allah yang tunggal. Di mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 18. Allah tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, monogenes patros. Jelas sekali. Yohanes 1 ayat 14. Dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai monogenes, satu-satunya yang diperanakan. Diperanakan itu bukan berarti Tuhan beranak terus ada istrinya. Bukan, itu kok primitif sekali sih pertanyaanmu. Iya kan? Tidak setiap kata anak itu beranak. Anak kunci itu siapa mamanya kunci? Anak tangga siapa mamanya tangga? Itu kata kiasan. Gitu loh. Jelas yang anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa. Di mana ayatnya? Jikalau Allah itu Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dari Allah. Itu ayatnya. Yesus sebagai firman itu keluar dari Allah. Yesus sebagai manusia keluar dari mana? Keluar dari Bunda Maria. Makanya ayatnya Lukas pasal 1 42. Terpujilah engkau di antara wanita atau perempuan, dan terpujilah buah rahimmu. Terberkatilah buah rahimmu. Siapa buah rahimnya Bunda Maria? Yesus, kemanusiaan Yesus dari Bunda Maria. Tapi Yesus sebagai firman Allah keluar dari Allah. Kan clear, jelas kok. Karena keluar dari Allah itu seperti apa ya? Sinar matahari yang keluar dari matahari. Sehakikat apa tidak? Sehakikat. Masa matahari mengeluarkan lampu listrik ini? Sehakikat karena apa? Satu wujud adanya. Panas matahari bisa kita rasakan, tapi tidak bisa kita lihat. Seperti Roh Kudus, tidak bisa kita lihat tapi dirasakan. Maka firman dan Roh Allah itu satu dengan Allah, seperti sinar matahari yang keluar dari wujud matahari yang terlihat, ya, menyatakan kemuliaan matahari itu. Seperti panas matahari yang keluar dari matahari, tak terlihat tapi terasa dalam hidup kita. Clear. Kemudian yang dilahirkan dari Bapa. Karena ini bukan kelahiran fisik, maka dikatakan sebelum segala abad, sebelum ada ruang, sebelum ada waktu. Mana yang merusak Injil sekarang? Clear semua kok. Sebelum segala abad. Untuk itu ditegaskan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Kenapa harus ditegaskan Allah dari Allah? Karena yang keluar dari Allah itu bukan Allah kedua. Kenapa dikatakan terang dari terang? Terang yang keluar dari sumber terang itu sehakikat dengan sumbernya. Ini untuk melawan ajaran bidat yang dikenal dengan bidat Origenes waktu itu. Nah, untuk itu pahamlah, belajar dikit aja tentang filsafat Yunani. Bukan kita mau berfilsafat seperti Plato, supaya tahu bedanya antara Plato dengan Injil Yohanes. Nanti jangan-jangan sama judulnya ini Logos, dengan sombongnya mengatakan Logos itu adalah himne Neoplatonis. Saya itu ngajar filsafat bertahun-tahun, tapi tidak pernah menjadi filsuf yang anti Injil. Justru saya semakin kuat iman saya kepada Injil. Amin, saudara-saudara. Saya tunjukkan apa bedanya Logos Neoplatonisme dan Logos Alkitab. Ini saya harus berkata pelan-pelan ya, supaya paham. Pertama, orang Yunani itu percaya yang namanya emanasi. What is the meaning of emanasi? Emanation itu bahasa Jawanya delewer. Bahasa Indonesianya tidak ada itu. Delewer itu mengalir pekat dari sumber. Alam semesta ini delewer dari Tuhan. Itu dalam alam pikiran filsafat Yunani. Maka Tuhan itu disebut Tuhan.
Yang satu, deleweran yang pertama ini kan dekat dengan sumbernya. Ini lebih besar daripada deleweran kedua. Sebagai sumber yang semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, itu semakin jauh dari Sang Pencipta yang satu tadi. Makanya dalam filsafat Yunani tidak ada penciptaan kreasio ex nihilo. Kreasio itu creation, penciptaan. Ex nihilo itu dari nol, dari nihil. Ini ajaran filsafat Yunani. Makanya dalam filsafat Yunani, logos atau firman itu kedudukannya lebih rendah dari theos. Karena deleweran tadi, gitu loh. Karena mengalir dari sumber, maka sumber yang pertama itu paling tinggi. Delewer dari sumber ini lebih rendah. Delewer lagi lebih rendah sampai jadi dunia nyata ini. Apakah ajarannya ajaran kita? Makanya dulu ada filosof dari Alexandria, orang Yahudi, namanya Philo. Philo itu mengatakan logos atau firman Allah itu deuterotheos, Allah kedua. Ini yang ditolak oleh Injil Yohanes. Makanya Injil Yohanes mengatakan firman itu adalah Allah, hanya ada satu Allah. Justru yang monoteis itu Alkitab, bukan Philo. Gitu loh saudara-saudara, makanya ditolak. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Karena apa? Firman itu bukan deleweran dari Tuhan. Firman itu Tuhan sendiri. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ayat 3. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Kristus sebagai anak manusia dan Kristus sebagai firman Allah, yang satu dengan Allah itu bukan kemanusiaannya yang turun ke dunia tadi. Makanya kenapa banyak pengajar yang mengaburkan antara Trinitas secara ontologis dengan Trinitas secara ekonomis. Trinitas economically itu artinya apa? Trinitas dalam pernyataan Allah. Misalnya waktu Yesus dibaptis, kan tampak ada 3 yang terpisah. Ya betul, karena itu pernyataan Allah. Yesus telah turun ke dunia jadi manusia sepenuhnya, kan diselamkan di sungai Yordan. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati ada di atasnya. Suara Allah di surga, engkaulah anakku yang kukasihi. Kan seperti terpisah, Pak. Yang terpisah itu kan wujud pernyataannya, pertanyaannya. Apakah yang satu dengan Allah itu tubuhnya Yesus yang dibaptis di Yordan? Bukan. Firman Allah yang satu dengan Allah. Dan Yesus sebelum kedatangannya ke dunia adalah firman Allah yang kekal. Kedua, apakah burung merpati itu adalah Roh Kudus? Ya bahaya kalau burung merpati Roh Kudus. Ada Roh Kudus kurang. Dikatakan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, bukan burung merpati Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul, Roh Kudus dalam bentuk apa? Lidah-lidah api. Apa kalau ada rumah kebakaran, Roh Kudus membakar rumah? Ini yang namanya teofani. Teofani itu apa? Teofani itu adalah penampakan ilahi. Jadi orang membedakan antara Tritunggal yang seolah-olah terpisah ini, lalu bingung memikirkan. Konsili Nikea kan jelas Yesus itu terpisah dengan Allah. Bagaimana dikatakan sehakikat dengan Allah? Mana ada kata usia? Usia itu hakikat. Di dalam Alkitab ada. Hanya karena dia membaca Alkitab bahasa Inggris nggak kelihatan bahasa aslinya. Kata usia itu artinya keberadaan. Tetapi kan ada fisik, ada non fisik keberadaan itu. Tuhan keberadaan non fisik, tidak kelihatan, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Orang bingung. Kalau waktu Yesus turun ke dunia, di surga kan kosong, Pak, kosong firman. Kamu tuh bisa membedakan satu Tuhan dengan satu batu apa tidak? Kalau satu Tuhan dengan satu batu ya beda, karena batu terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau Tuhan, dulu ada lagu
yang sangat terkenal. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja, di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia Roh Allah ini bekerja. Kalau Roh Allah bekerja sekarang di LA, Los Angeles, di Jakarta, bukan berarti di Melbourne kosong Roh Allah kan? Coba logikanya itu apa? Logika matematik untuk memahami metafisik. Metafisik itu apa sih artinya? What is the meaning of metaphysics? Metafisik itu ada beyond the physics, di balik yang fisik. Jadi yang tidak kelihatan itu yang Tuhan nyatakan. Misalnya Tuhan beserta orang yang beriman. Berapa jumlah orang beriman di Australia? Ada banyak, itu ada di Sydney, ada di Melbourne, ada di Perth. Katakanlah di tempat yang berbeda-beda jumlahnya 10 juta orang beriman di Australia. Tuhan jumlahnya berapa? 1. Tuhan yang satu beserta dengan 10 juta orang beriman di Australia. Apakah Tuhan jadi 10 juta? Ya tidak, Pak. Ya makanya kenapa kau membaptis satu Tuhan dengan satu manusia atau satu batu atau satu benda? Tuhan itu bukan benda. Makanya kalau Anda bikin KKR di sini, terus kemudian kita sudah muji-muji Tuhan, terus ada orang kurang beriman, Tuhan kok belum ada fenomena kehadiran. Satunya cross check, Tuhan, apakah benar kau sudah hadir? Saya masih sibuk di LA. Berapa jam lagi kau akan hadir? Tuhan yang seperti itu yang Anda imani. Allah itu maha hadir, omnipresent, kapan saja, di mana saja Tuhan menjawab doa-doa kita. Nah, jadi kesimpulannya, jangan kita sombong dengan apa yang kadang-kadang memang tidak kita sadar. Pertama, sehebat apapun seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang teolog, dia punya kelemahan satu. Jauh dari peristiwa, ada jarak waktu. Ini yang kita pikirkan, ini abad pertama, kita hidup abad ke-21, ada 2100 tahun. Kedua, dia bicara dalam bahasa yang beda dengan bahasa kita. Ketika kita bicara misalnya, ketika bapak-bapak gereja mengemukakan Tritunggal itu adalah Mia Ausia Tres Hypostasis. Mana ayatnya? Kata hipostasis ada dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Dan semua itu bisa based on the Holy Bible. Bisa kita cross check dari sana. Karena apa? Firman Allah itu adalah ya dan amin. Kiranya apa yang kita renungkan dari prinsip pemuritan yang tidak lain adalah kesinambungan, keselalu hadiran seperti yang tercatat dalam kitab suci dan juga sejarah bapak-bapak gereja itu membuat kita selalu setia sama warisan iman kita. Iman tidak mengenal kuno atau modern. Fenomenanya bisa kita sesuaikan, alat musiknya boleh kita sesuaikan, tapi yang iman itu tidak boleh disesuaikan. Iman itu tetap kekal karena Allah kita dalam Kristus adalah Allah yang sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Shalom, berikan kemuliaan kepada Tuhan.